Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kajian pada pagi hari ini sampai pukul 6 pagi Ustaz. Jadi silakan mau ada pertanyaan yang berkaitan dengan puasa bisa langsung saja disampaikan. Jadi sampai pukul 6 sudah selesai Ustaz. Pada Ustaz Darussalam dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ala ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma amin. Hadirin yang saya muliakan, Bapak Ibu jamaah Masjid Utsman, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali seperti biasanya setiap hari Ahad pekan kedua, dan ini bertepatan dengan bulan Ramadan juga di pekan yang kedua. Hari ini sudah tanggal berapa Ramadan? Ini hari keberapa Ramadan? 9 apa 8? 9. Berarti lebaran tinggal berapa hari lagi, Pak? 21. Gitu. Sebentar lagi. Lebarannya sebentar lagi. Oh enggak, itu sebentar lagi. Sebentar lagi. Jadi Allah Subhanahu wa taala membahasakan puasa kita yang 1 bulan ini dengan sebutan ayyamam ma'dudat, beberapa hari yang sudah ditentukan. Allah tidak membahasakan 1 bulan, tapi dibahasakan beberapa hari. Itu hikmahnya adalah ini sebentar, ini hanya beberapa hari saja, dan dia akan cepat berlalu. Sebentar lagi sudah pertengahan Ramadan, sudah ada tambahan kunut dalam sholat witir, sebentar lagi sudah pada etikaf, sebentar lagi sudah mudik. Setelah itu wis lebaran. Nggak terasa. Kemarin saja sebelum Ramadan kita punya bayangan nanti mau puasa 1 bulan, rasanya berat. Ya begitu Ramadannya sudah datang, sudah tidak terasa, sudah lebih dari 1 pekan. Memang realnya seperti itu. Walaupun secara hitungan matematis kita puasanya 1 bulan, tapi Allah menyebutnya hanya beberapa hari saja. Kemudian itu ayat selalu terulang-ulang biasanya selama Ramadan, entah di kultum subuh atau kuliah taraweh. Walaupun ini juga sering kita ulang setiap tahun, ya tidak ada masalah, tidak ada salahnya kita memurajaah ilmu yang sudah kita tahu. Mungkin saja ada yang lupa atau mungkin ada yang salah paham. Senantiasa diulang-ulang terus, karena di masyarakat kita itu sudah terlanjur keliru dalam memahami tentang ayat la'allakum tattaqun. Kelirunya adalah dianggapnya takwa itu adalah tujuan yang baru tercapai setelah Ramadan selesai. Tujuan yang baru tercapai setelah Ramadan selesai. Biasanya kalimat-kalimat yang muncul itu seperti ini. Mudah-mudahan nanti setelah Ramadan ini selesai kita lulus jadi hamba yang bertakwa. Di sini masih ada yang begitu nggak?
Masih ada begitu? Kalau masih ya mohon diralat. Karena itu kalimatnya salah dan kebalik. Salah dan kebalik. Kebaliknya seberapa jauh Ustaz? Ya kebaliknya 180 derajat. Maksud ayat itu jelas, yaitu la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Coba aja nanti cek di Quran, itu bacanya nyambung. Baik itu terjemahan maupun teks Arabnya sama sinkron. Di teks Arabnya ada tanda baca lam alif, di tattaqun di terjemahannya ada tanda baca koma. Jadi belum selesai itu kalimatnya. Jadi kalau ada orang membahas ayat ini diputus sampai tattaqun saja, itu berarti dia baru sampai koma, belum titik. Titiknya di lanjutannya itu ayyaman ma'dudat. Nah, situ baru ada titik. Agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang sudah ditentukan. Jadi bertakwanya itu terbatas waktu, bukan setelah Ramadan kita baru lulus jadi orang bertakwa, bukan. Bukan berarti sebelum Ramadan kita nggak bertakwa, bukan berarti setelah Ramadan kita tidak bertakwa. Iya, kita insya Allah bertakwa. Cuman bedanya dengan Ramadan adalah selama Ramadan ini ketakwaan kita meningkat lebih baik, lebih tajam daripada sebelumnya. Dan peningkatannya lumayan drastis. Nggih napa mboten? Saya hari-hari biasa, bulan-bulan biasa jarang loh jumpai sholat subuh sampai ininya penuh, saya kebagian tempat di luar itu jarang Pak. Serius jarang Pak. Nah, biasanya masih dapat ya yang agak-agak depan sini sedikit nah, tadi telat dikit ya sudah dapat di luar situ. Jarang. Itu sesuatu yang menggembirakan. Ya, itu memang begitu. Efek Ramadan memang seperti itu. Nanti setelah Ramadan selesai gimana kira-kira Pak? Gimana? Ya begitulah, kembali seperti biasa, normal lagi. Jadi yang membuat ibadah kita ini meningkat tajam ya Ramadannya itu. Yang membuat ketakwaan kita ini lebih baik ya Ramadan itu. Nanti setelah Ramadan selesai biasanya akan ada penurunan. Itu normal saja, itu biasa, itu manusiawi. Jangankan kita, Rasul dan para sahabatnya saja, manusia-manusia terbaik, mereka juga mengalami hal yang sama. Okay. Jadi kalau misalnya ada orang ngomong mudah-mudahan nanti setelah Ramadan ini selesai ibadah kita masih istiqomah stabil seperti Ramadan, ngomong kosong. Apalagi ngomongnya begini, mudah-mudahan nanti setelah Ramadan selesai ibadah kita lebih baik daripada Ramadan. Lah ini lebih mustahil. Enggak mungkin Pak, enggak mungkin. Mustahil betul ya. Jangankan kita, saya ulangi, jangankan kita, Rasul dan para sahabatnya saja tidak sanggup melakukan itu. Apalagi kita, tingkat keimanannya terlalu jauh. Tapi kalau ada harapan seperti ini saya setuju. Mudah-mudahan nanti setelah Ramadan ini selesai kita menjadi lebih baik daripada sebelum Ramadan kemarin. Nah itu cocok. Nah, kenapa? Coba bayangkan dalam sehari kita ini dikasih tausiah berapa kali selama Ramadan? Iya, tiap harinya berapa kali? Ada ini pada subuh, mungkin ada juga yang taraweh, ada 2. Terus ada lagi yang mungkin ada yang duhur, ada yang sore. Kalau 3 kali aja udah kayak minum obat kita sehari. Setelah ya 30 hari berarti sekitar berapa kali itu? 90 kali tausiah dalam Ramadan, belum lagi nanti yang online, belum lagi nanti yang membaca tulisan dan seterusnya. Ya setelah Ramadan selesai kok tidak ada peningkatan dibandingkan sebelum Ramadan. Nah ini masalah ini kalau begini. Nah itu jelas masalah. Tapi kalau peningkatannya dibandingkan Ramadan itu nggak mungkin. Itu tidak mungkin. Karena inilah efek Ramadan yang istimewa yang tidak mungkin bisa kita rasakan di bulan yang lain. Ya logika sederhananya begini Bapak Ibu. Selama 1 bulan ini setan sedang diapain ya? Sedang dicutikan. Jadi dijamin tidak akan ada blending pertamax selama Ramadan. Karena setannya sedang apa ya sedang istirahat dulu, sedang cuti setannya. Nah, mungkin nggak sih kondisi setan sedang tidak ada, malah setan ada dengan setan tidak ada, ibadah kita lebih baik ketika setan ada, itu mungkin nggak sih Pak? Nah, gimana sih? Nyambung nggak Pak logikanya Bapak Ibu? Jadi antara setan ada dengan tidak ada, ibadah kita malah lebih bagus ketika setan ada, itu mungkin nggak itu?
Mungkin. Jenengan jenis musuhan sama setan apa temenan, Pak? Kok bisa? Jadi musuhan apa sahabatan dengan setan? Kok bisa saat ada setan malah ibadahnya lebih baik gitu? Kalau itu ya saya sulit menalarnya, Pak. Okay. Nah, nampaknya nanti saya perlu berguru secara khusus ke jenengan. Nah, hadirin yang berbahagia, itu sedikit ya meluruskan, mengingatkan dan meluruskan bahwasanya Allah memberikan peluang kepada kita selama beberapa hari ke depan ini nanti untuk bertakwa yang maksimal. Ya, maksimal versi diri kita sendiri-sendiri. Karena kalau kita balapan dengan orang itu seringnya ya modal kita dengan yang lain tidak sama. Minimal kita balapan dengan diri kita sendiri. Minimal. Maksudnya dengan diri kita di tahun kemarin. Nah, mudah-mudahan tahun ini lebih maju lagi, lebih depan lagi. Kita lebih unggul dibandingkan diri kita di tahun sebelumnya. Hadirin yang berbahagia, tema kita pada pagi hari ini akan mengangkat sebuah ayat di dalam Al-Quran. Biasanya kalau Ramadan, ayat yang sering terbahas itu adalah 183. Betul nggih? Padahal masih kurang sedikit ya. Ayyama ma'dudatnya tidak terbahas. Kemudian ayat atau rangkaian ayat tentang saum Ramadan atau tentang amaliyah Ramadan di dalam Al-Quran itu difokuskan pada surat Al-Baqarah mulai ayat 183 sampai nanti 187. Jadi totalnya ada sekitar 5 ayat. Nah, yang sering dibahas cuma 1. Yang sering dibahas hanya 1. 4 yang lain agak jarang-jarang dibahas. Padahal itu satu paket, satu kesatuan. Yang menarik ayat-ayat yang 5 itu 4 diantaranya ditutup dengan harapan-harapan. Ada la'allanya diulang 4 kali. Satu tok yang tidak ada la'allanya. Nah, coba perhatikan. Ini jangan sedang buka Quran nanti bisa mencermati. Atau pakai hafalan nggak apa-apa. Ini yang nggak buka Quran berarti sedang mengandalkan hafalan. Hafal Pak ya. Nah, ada 4 la'allanya. La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarshudun, la'allahum yattaqun. Ada 4 la'allah. Yang beda kata gantinya. Nah, yang 2 la'allakum, yang 2 la'allahum. Nah, itu nanti masing-masing ada hikmahnya. Hadirin yang berbahagia, dari sekian banyak harapan-harapan itu dikerucutkan jadi 3 saja. Karena yang 2-nya sama. La'allakum tattaqun dengan la'allahum yattaqun. Itu 2 sama. Yang awal dengan yang akhir sama. 183 dan 187 harapannya sama. Beda kata ganti orang. Di tengah-tengah ada tashkurun. Di ujungnya di nomor 3-nya nanti ada yarshudun. Takwa, syukur, satu lagi Rasyid itu jalannya benar. Orang yang hidup di jalan yang benar, kira-kira gitu. Jadi harapan dari ibadah yang Allah bebankan kepada kita selama Ramadan ini, harapannya ya, kita jadi hamba yang lebih bertakwa selama Ramadan. Kita jadi hamba yang bersyukur. Kita jadi hamba yang hidupnya benar. Okay. Nah, dari ketiga hal yang jadi harapan itu kita akan bahas satu saja, yaitu yang terdapat di firman Allah ayat 185, yaitu la'allakum tashkurun. Terutama pada kalimat di dalam ayat yang juga letaknya agak-agak akhir, sudah di separuh kedua ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Tema kita apa, Pak?
Berpuasalah niscaya hidupmu mudah. Di sini ada kata yusra, mudah. Jadi Allah menginginkan kita mendapat kemudahan, tidak ingin kita mendapat kesulitan. Baik, kita lihat dulu dari awal ayat ya, biar kita tidak kehilangan konteksnya. Ini sebenarnya sedang bicara apa sih? Awal ayat berbicara, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Diawali dengan keterangan waktu, yaitu bulan Ramadan, dan ada suatu agenda besar yang Allah laksanakan pada bulan Ramadan yang tidak berkaitan dengan puasa, itu adalah diturunkannya Al-Quran. Sepakat nggak kita kalau Ramadan bulan turunnya Quran? Sepakat. Bahkan nanti ada satu malam di bulan Ramadan yang biasa diperingati sebagai sebagai malam turunnya Quran, nuzulul Quran. Biasanya di Indonesia tanggal berapa? Hari malam ke berapa? Malam ke-17. Di sini juga ada. Ada nggak Pak kegiatan malam 17 Ramadan Masjid Utsman? Nggak ada. Ayat ini masih umum sifatnya. Nanti dispesifikkan lagi oleh ayat-ayat yang lain. Seperti misalnya Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada Lailatul Qadar. Sepakat nggak kita kalau Lailatul Qadar itu di Ramadan? Sepakat. Quran turun di bulan Ramadan. Lebih spesifiknya bulan Ramadan pada malam hari yang malam itu disebut dengan Lailatul Qadar. Di negeri kita malam turunnya Quran itu diperingati setiap malam ke-17. Pertanyaan sederhananya, apakah malam 17 Ramadan itu Lailatul Qadar? Nyambung betul logikanya. Quran turun pada bulan Ramadan, tepatnya pada suatu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Nah, di negeri kita diperingatilah malam ke-17 sebagai malam nuzulul Quran. Berarti kesimpulannya, apakah malam 17 itu Lailatul Qadar? Belum tentu. Ya, yang jenengan tahu Lailatul Qadar itu kapan? Malam keberapa? Likuran. Kenapa peringatannya tidak malam likuran? Peringatan nuzul Qurannya kenapa kok malam 17? Halo? Ini tadi sahurnya berapa piring ya Pak? Ya. Gimana? Ini gimana ceritanya ini? Se-Indonesia memperingati malam nuzul Quran pada malam ke-17, sedangkan Allah sendiri sudah jelas menyebut nuzul Quran itu malam yang dikenal dengan Lailatul Qadar. Iya. Nah, terus gimana tuh? Berarti malam 17 Lailatul Qadar? Hah? Enggak. Harusnya iya. Harusnya iya. Lah kalau tidak, lah kan tidak nyambung jadinya Pak. Kalau malam itu bukan Lailatul Qadar berarti tidak nyambung, karena jelas ayat mengatakan anzalnahu fi lailatul qadar. Allah turunkan Quran pada Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu pasti di bulan Ramadan, itu sudah jelas. Gimana tuh nyambung? Pernah nggak dengan penasaran dengan kenapa kok 17 Ramadan diperingati sebagai malam nuzulul Quran? Kenapa bukan malam likuran? Atau yang paling terkenal biasanya kan malam 27. Di beberapa negara malam 27 itu istimewa. Pernah nggak pikiran malam 27 nuzul Qurannya dialihkan ke malam 27 gitu? Malam 27 sini sudah sepi ya Pak? Sudah sepi ya? Wih ya, pada mudik. Iya.
Jawabannya adalah dulu ada seorang alim ulama besar sekali, namanya sangat besar dan sangat besar pengaruhnya bagi Islam di dunia, termasuk di Indonesia. Itu salah satu nama yang paling kuat pengaruhnya di Indonesia. Siapa beliau? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i. Suatu saat Imam Asy-Syafi'i berpendapat Lailatul Qadar itu malam 17. Beliau punya argumentasi sendiri, pakai ayat Quran lagi argumentasinya. Nah, pendapat beliau ini terkenal sampai kemana-mana. Jadi di negeri-negeri Islam, terutama Indonesia, yang basic madhabnya Syafi'i itu masih memegang pendapat Imam Syafi'i. Jadi dulu Imam Syafi'i pernah menyatakan Lailatul Qadar itu malam ke-17. Sampai hari ini masih dipegang pendapat beliau itu. Walaupun kalau kita cermati dari hadis Nabi yang sekian banyak tentang Lailatul Qadar itu, peluangnya Lailatul Qadar paling besar adalah di 10 malam yang terakhir, terutama yang ganjil. Nanti para ulama menambahkan, apalagi ada malam ganjil yang bertepatan malam ganjil di 10 hari di terakhir yang bertepatan dengan malam Jumat. Oh, itu semakin itu semakin mengerucut tuh ke sana tuh. Dan sekarang kita enak ganjil genapnya bareng karena mulainya bareng. Ya, kalau mulainya nggak bareng udah nggak jelas itu mana ganjil mana genap. Ya, ganjil menurut kamu, genap menurut saya kan. Nah, ini insya Allah lebih gampang mendeteksi ganjil genapnya. Jadi betul Pak? Iya. Sama. Tapi nanti lebarannya sama nggak Pak? Nah, tunggu nanti. Harapannya sih sama. Ya, kalau saya memahami kok ya kurang pas kita tinggal di negeri yang sama, lebarannya beda. Itu sebenarnya aneh. Apalagi di pulau yang sama, lebarannya kok beda. Apalagi di satu provinsi yang sama, atau kabupaten yang sama, atau malah kecamatan yang sama, atau satu RT. Yang lebih nggak pas lagi itu satu rumah. Ada, serius ada. Iya, ada. Saya beberapa kali di WA kalau udah malam lebaran atau 2 sebelum lebaran itu ditanya, Ustadz lebarannya kapan? Suami saya kok besok? Loh, malah saya tanya saya. Belum mestinya istri ikut siapa? Suami. Masa istri ikut ustadznya, kan nggak pas. Nah, ada yang begitu, ada. Satu rumah kok bisa beda hari rayanya, kan ya tidak pas. Nah, hadirin rahimakumullah yang saya hormati, ya kalau bareng gitu kan nyaman kita. Karena memang betul ada perkara-perkara yang kita berbeda itu harus toleran. Ini ya saya paham. Contohnya kalau ada yang sholat ngangkat tangannya setinggi kuping, ada yang setinggi bahu, ada yang cuma kayak dilempar tok tangannya terus disedekapkan, ada yang sama sekali enggak ngangkat. Ya enggak apa-apa lah, aman saja. Kita harus toleran masalah begitu. Tapi kalau untuk perkara-perkara yang menuntut kebersamaan seperti ini nih, ya sebaiknya jangan berbeda. Karena nanti bisa berakibat memecah belah kaum muslimin. Ini saya kasih rumusan sedikit saja. Nanti tema kita bukan itu sebenarnya, tapi karena sudah tersinggung sedikit ya kita tambahkan sedikit. Ketika para ulama itu beda pandangan, beda pendapat, itu kira-kira siapa yang bisa menyelesaikan perbedaan pendapat ulama? Jawabannya kalau dulu namanya hakim. Hakim itu berarti pemerintah, penguasa muslim maksudnya. Jadi ketika, mohon maaf nih, ada sekian banyak pendapat, anggap aja ada 3 pendapat ulama, dan seorang hakim atau seorang penguasa di sebuah tempat sudah memilih satu pendapat, berarti pendapat 2 yang lain gugur, gak boleh dipakai lagi. Pendapat yang lain gak boleh dipakai, yang boleh dipakai hanya yang sudah dipilih itu. Tujuannya ya itu, untuk menyatukan kaum muslimin. Pendapat yang lain hanya boleh ada di atas kertas, hanya boleh ada di teori, hanya boleh ada di jurnal-jurnal atau di kitab-kitab, atau hanya dibahas di ruang-ruang ilmiah saja, tapi nggak boleh di ruang publik. Kenapa? Karena tadi potensinya untuk memecah belah, nggak boleh. Atau bahkan begini Bapak Ibu, ketika misalnya dari 3 pendapat itu ternyata nih pendapat A kuat, pendapat B kuat, pendapat C lemah. Ternyata hakim atau penguasa malah milih pendapat C.
yang secara teori di atas kertas ini pendapat yang lemah, maka secara otomatis pendapat C ini jadi kuat, A dan B jadi lemah. Itu kaidahnya begitu. Biar apa ya? Biar ini loh, egonya para alim ulama ini hilang. Karena yang bisa menghilangkan ego mereka itu ya penguasa. Nyambung betul ini Pak. Nah, jadi kalau para ulama dibiarkan pada ego ilmiahnya, yang kasihan nanti umatnya, serius itu nanti jadi bingung, umat itu jadi bingung, ini jadi Arab melu sopo. Di samping itu juga ada unsur ketaatan kepada ulul amri. Jadi ada perkara-perkara yang kalau itu berbeda ya kita harus toleran, tapi ada perkara-perkara yang kita memang nggak boleh beda. Ada perkara yang nggak boleh beda, terutama kaitannya dengan kesatuan dan persatuan kaum muslimin. Ada hal-hal yang memang kita harus seragam. Baik, kita lanjut. Jadi kesimpulannya Ramadan adalah bulan turunnya Quran. Terus Quran itu lebih spesifik diturunkan pada suatu malam. Nanti di lain waktu bisa kita kaji lebih komplit, atau mungkin bersama dengan ustadz-ustadz yang lain, terutama pas mendekat ke nuzulul Quran agar dibahas lebih detail. Berikutnya ayat lanjutan ayatnya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang pada bulan itu dia sedang tidak melakukan safar, dia berada di negerinya, maka dia wajib berpuasa. Ini kalimat ini nanti mengundang perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang katakan orang yang boleh nggak puasa ketika datang Ramadan, musafir yang boleh tidak puasa ketika datang Ramadan, yang dia sudah safar sebelum Ramadan. Jadi begitu masuk Ramadan dia masih dalam keadaan safar, itu baru boleh nggak puasa Ramadan. Kalau dia safarnya itu dimulai di Ramadannya, berarti nggak boleh membatalkan puasanya atau tidak puasa. Ini menurut satu pendapat, tapi pendapat ini dianggap lemah oleh ulama yang lain, oleh sebagian besar ulama. Yang benar itu kalau orang walaupun dia sudah mukim di bulan Ramadan, sudah selesai safarnya, tapi tetap punya hak untuk membatalkan puasanya kalau dia berniat safar lagi di bulan Ramadan. Itu aja nanti ada beda pendapat lagi. Niat safarnya itu kapan? Malam hari apa siang hari? Ada sebagian besar ulama mengatakan kalau dia ingin dapatkan keringanan tidak puasa di hari itu, niat safarnya bukan hanya niat, safarnya sudah dimulai sejak malam hari. Jadi sebelum terbit fajar dia sudah melakukan safar. Kalau safarnya dimulai sejak jam 6, berarti hari itu nggak boleh batalkan puasa. Hari itu dia wajib puasa karena batasnya itu adalah terbit fajar. Ini pendapat mayoritas ulama di Hanafi, di Maliki begini, sebagian besar ulama Syafi'i begitu, sebagian kecil ulama Hambali juga pendapatnya begitu. Tapi sekali lagi ini masalah ikhtilaf, masalah perbedaan pandangan. Nanti sebagian ulama mengatakan, oh enggak apa-apa, enggak masalah. Mau mulai safarnya siang, sore, pagi enggak ada masalah. Hari itu tetap dia punya hak untuk membatalkan puasa. Tidak mesti safarnya harus dimulai sebelum subuh. Itu pendapat terkenal di mazhab Hambali yang itu, dan sebagian ulama Syafi'i. Hadirin rahimakumullah yang saya hormati. Ini perbedaan ulama nanti cukup panjang di kalimat yang baru saja kita baca. Nah, kita lanjut. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Ini kalimat mengulangi kalimat yang sama yang ada di ayat 184 untuk menegaskan lagi bahwasanya aturan yang lama sudah dianulir, tidak berlaku. Yang berlaku yang ini, yang baru. Emang aturan lamanya seperti apa Bapak Ibu? Aturan lamanya ketika awal-awal puasa Ramadan diwajibkan, aturan lamanya adalah berpuasa itu pilihan. Mau puasa silakan, tidak mau puasa cukup bayar fidyah. Kira-kira kalau aturannya masih sama, jenengan pilih mana? Itu mirip-mirip seperti apa? Ronda. Betul kan? Mau ikut ronda, ya nanti dijadwal. Kalau enggak, denda apa bayar sih? Bayar lah. Bayar. Alhamdulillah. Pilih mana? Mending bayar, bisa turu. Nah dulu begitu Pak, dulu begitu. Awal-awal puasa Ramadan diwajibkan begitu, dan para sahabat banyak yang lebih memilih
bayar fidyah daripada puasa. Nah, kemudian aturannya diubah oleh Allah Ta'ala. Yang boleh tidak puasa itu cuma 2 golongan saja. Yang pertama maridon, sakit. Yang kedua ala safarin, musafir. Udah itu dok. Nanti orang tua, ibu hamil, ibu menyusui masuk kategori yang mana? Nah, iya kan nggak sanggup puasa tuh. Sedangkan yang dapat izin tidak puasa itu cuma 2 golongan saja di ayat ini, di 2 ayat 184, 185. Sakit apa safar? Jawabannya sakit. Walaupun aslinya sehat. Walaupun sakit hati. Oh berarti kalau orang sakit hati boleh nggak puasa itu ya? Kamu kok nggak puasa kenapa? Saya masih sakit hati sama si bulan. Iya. Ini kayaknya fatwa terbaru ini, saya belum tahu. Ya, tapi tidak tahu dari mazhab yang mana itu. Baik, lanjut dulu hadirullah. Nah, sekarang kita ketemu dengan kalimat yang tadi ingin kita bahas dari awal. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin kalian mendapat kemudahan. Maksudnya dapat kemudahan itu kemudahan apa yang jadi kemudahan itu apa? Yang memudahkan hidup kita itu apa? Kalau kita runut dari awal ayat, kita bisa lihat. Yang pertama Allah sebut Quran. Jadi diturunkannya Quran itu untuk memudahkan hidup. Yang kedua dilihat lagi dari puasa. Kewajiban puasa itu untuk memudahkan hidup kita. Yang ketiga disebutkan tentang rukhsah, keringanan. Kalau dia nggak sanggup puasa, boleh tidak puasa, tapi harus ganti di hari yang lain. Itu juga bentuk kemudahan. Jadi di satu kalimat sederhana ini Allah menerangkan banyak hal. Boleh kita kasih kesimpulan karena ayatnya umum, lafalnya umum, jadi manfaatnya juga lebih universal. Intinya begini. Kalau ingin hidupmu itu mudah, maka apa yang Allah perintahkan kerjakan. Apa yang Allah larang tinggalkan. Itu nanti hidupnya jadi mudah. Hidupmu nanti akan jadi mudah. Kalau yang kamu lakukan sebaliknya, yang diperintah tidak dikerjakan, terutama yang wajib, Bapak Ibu, karena perintah itu ada 2, satu wajib, satu lagi. Perintah di ayat atau di hadis itu kategorinya ada 2. Yang satu menghasilkan hukum wajib, yang satu lagi menghasilkan hukum sunnah. Nah itu nanti ada penjelasan detailnya nanti di kitab-kitab fikih. Ini ada perintah nih di ayat, hukumnya apa? Wajibkah atau sunnahkah? Nanti para ulama sudah membahasnya. Walaupun juga tetap ada ikhtilaf-ikhtilafnya. Nah, kalau perintah terutama yang wajib tidak kamu tunaikan, larangan terutama yang haram, karena larangan itu juga ada 2, ada yang haram, ada yang makruh, kok itu malah kamu kerjakan, berarti kamu sedang mempersulit hidupmu sendiri. Perintah wajib tidak ditunaikan padahal tidak punya halangan apa-apa. Larangan yang haram malah dikerjakan padahal dia sanggup untuk meninggalkan, berarti dia sedang mempersulit hidupnya sendiri. Nyambung betul. Halo. Memang daya konsentrasi orang dewasa itu maksimal 45 menit. Tapi ini masih kurang 5 menit lagi. Kalau kita sambung dengan ayat Quran di ujung surat Al-Baqarah, itu ada ayat bunyinya begini. Insyaallah jangan semua hafal. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat ini sering salah pakai Bapak Ibu. Seringnya dipakai kalau dalam keadaan tertimpa musibah, padahal bukan. Itu yang salah siapa yang ngawali ya? Kok ayat ini diarahkan ke masalah musibah? Padahal ayat ini tidak sedang bicara tentang musibah. Ayat ini sedang bicara tentang perintah dan larangan, tentang syariat itu sendiri. Allah tidak akan membebani seseorang illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuannya, kesanggupannya, kelonggarannya, kelapangannya. Wus'un itu artinya lapang, longgar, luas, keluasannya. Pertanyaannya, beban apa? Ya beban syariat itu, beban perintah, beban larangan. Kalau kita bahasakan beban,
Jadi maksud taklif, yukallif, taklif di situ maksudnya adalah perintah dan larangan. Ya syariat itu sendiri. Syariat ini tidak Allah tetapkan untuk kita kecuali sudah diberikan takaran yang pas sesuai dengan kemampuan kita. Kita pasti sanggup menjalankan itu. Jadi kalau kita jalankan perintah Allah dan kita jauhi larangannya, maka kita sedang melakukan sesuatu yang itu sanggup kita pikul. Itu mesti sanggup kita pikul. Tapi jika sebaliknya, perintah wajib tidak dilakukan, larangan haram malah dikerjakan, berarti kita sedang membebani diri kita dengan sesuatu yang kita tidak sanggup memikulnya. Nyambung nggak Bapak Ibu? Ini sambil ngantuk-ngantuk, ini bahasanya agak berat ini. Jadi saya ulangi lagi. Jadi kalau kita memilih untuk mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, berarti kita sedang memilih sesuatu yang mudah untuk kita pikul. Kita sanggup. Tapi kalau sebaliknya, kita memilih meninggalkan perintah, mengerjakan larangan, berarti kita sedang melakukan sesuatu yang kita nggak akan sanggup memikulnya. Itu bebannya nggak akan sanggup kita pikul. Beban dari meninggalkan larangan dan meninggalkan perintah dan mengerjakan larangan itu bebannya nggak akan sanggup kita pikul. Nyambung Bapak Ibu? Itu bebannya berat sekali untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat sekitar kita, baik di dunia apalagi nanti di akhirat. Itu bebannya berat. Jadi kesimpulannya, orang yang tidak taat atas akan perintah Allah dan larangannya, berarti dia sedang membebani dirinya dengan sesuatu yang dia tidak sanggup memikulnya. Dia sedang mempersulit hidupnya sendiri. Jadi kalau pengen hidupmu mudah itu gampang. Yang wajib kerjakan, yang haram tinggalkan. Jamin nanti hidupnya jadi mudah. Iya, serius itu. Nah, itu coba aja. Kalau belum merasakan berarti belum mengerjakan. Coba kerjakan. Minimal yang wajib nggih Bapak Ibu. Nah, kalau hidupnya pengen lebih mudah lagi, berarti tambah dengan yang sunnah. Tambah juga dengan meninggalkan yang makruh. Nanti hidup kita akan diberikan banyak kemudahan oleh Allah Ta'ala. Nah, orang zaman sekarang kan sukanya mempersulit diri sendiri. Nah, ini contoh sederhana aja. Sebenarnya malam hari itu kita disarankan oleh Nabi tidur jam berapa? Ya ba'da isya kan? Iya. Nah, banyak orang yang tidurnya milih jam berapa? Jam 1, jam setengah 12, jam 12. Nanti kalau pagi-pagi bangun badannya pegel-pegel segala macam, ya harusnya kalau bangun itu kondisi tubuh seger, sehat kan gitu nggih? Ya afiat gitu. Kok bangun malah enggak seger? Itu yang salah siapa? Ya, kan dirinya sendiri. Ketika perintah itu tidak dia lakukan, walaupun sifatnya saran, anjuran, itu saja sudah berefek. Kita jadi nggak sanggup memikulnya. Karena ada ronda. Makanya mending bayar aja ya. Ada ronda. Nah, masa rondanya tiap malam Pak? Emang ronda itu berapa gilirannya, berapa hari sekali sih Pak? 8 hari sekali ya. Tapi 8 hari sekali begitu ronda begadang semalaman, sembuhnya 5 hari Pak. Enggak, itu guyon aja. Itu sih beda kalau itu. Baik, lanjut dulu. Jadi hadirin rahimakumullah, nanti jenengan bisa pakai ini kaidah ini untuk banyak hal. Dia sifatnya universal. Intinya begitu. Kalau ada perintah yang kita tinggalkan padahal kita sanggup mengerjakan, berarti kita sedang melakukan sesuatu yang nanti akan jadi beban untuk diri kita. Apalagi kalau larangan yang dikerjakan, itu bebannya lebih berat lagi. Jadi masih mending orang meninggalkan perintah daripada mengerjakan larangan, karena bebannya akan lebih berat mengerjakan larangan. Serius Bapak Ibu, serius. Jadi orang yang tadi blending pertamak itu kira-kira bebannya kayak apa tuh? Begini nih, Rasul menyebutkan tentang puasa. Itu dirangkai dalam satu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ada 3 golongan yang doanya sangat mustajab. Yang pertama disebut Nabi, ini redaksinya macam-macam. Yang salah satu redaksinya bunyinya begini: Al-imamul adilu, imam yang adil, pemimpin yang adil. Itu diletakkan di urutan pertama dalam satu redaksi. Di redaksi yang lain, as-shaimu hatta yuftira, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi
mulai dari terbit fajar tadi sampai nanti terbenam matahari, sepanjang siang ini doanya orang berpuasa itu mustajab. Silakan dimanfaatkan. Yang ketiga adalah al-mazlum, yaitu doanya orang yang terzalimi. Yang pertama dan ketiga itu saling berkaitan. Nah, kalau pemimpinnya adil, kira-kira ada yang terzalimi enggak? Enggak. Rakyat tidak akan terzalimi. Jadi rakyat doanya kurang mustajab. Yang mustajab malah doanya pemimpin. Loh, itu sudah cukup. Kalau si pemimpin doanya mustajab, dia jadi wakil dari seluruh rakyatnya. Mesti dia akan doakan rakyatnya. Nah, doanya dia sudah mustajab. Nah, kalau si pemimpin doanya mustajab, kira-kira apa yang kita rasakan di negeri ini? Oh, mesti makmur, minta apa aja dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Datang musibah, musibahnya cepat berlalu, cepat hilang. Itu kalau pemimpin doanya mustajab. Lah kalau pemimpinnya zalim, yang dia zalimi siapa? Nah, berarti rakyat doanya sedang mustajab. Silakan dimanfaatkan Pak itu Pak. Nah, masalahnya ketika rakyat itu dizalimi, apa yang dia doakan untuk pemimpin? Nah, itu masalah itu. Nah, itu. Coba kalau rakyat berdoa jelek untuk pemimpin yang zalim itu. Oh, bayangkan. Dia menerima doa dari sekian juta atau ratus juta rakyatnya itu. Padahal itu sekian juta orang itu doanya sedang mustajab. Gimana beban hidup orang yang zalim itu coba? Di depan layar itu nampaknya hidupnya senang, foya-foya. Tapi di belakang layar tidak tahu saya Pak. Itu seperti apa sengsaranya para pemimpin yang zalim. Karena dia harus menghadapi doa dari ratusan juta rakyat yang dia zalimi. Nyambung betul nih Pak. Nah, jadi kalau jenengan sedang terzalimi, manfaatkan itu saat-saat yang mustajab. Sudah puasa, terzalimi, pas misalnya hari Jumat, pas hujan, wah cocok ini, silakan dimanfaatkan. Jumat lima, ana maning, itu dimanfaatkan. Baik, kita lanjut dulu. Jadi sudah terbahas guys. Kalau pengen hidupmu mudah, berarti kesimpulannya kerjakanlah perintah, tinggalkan larangan. Nanti hidup kita akan jauh lebih mudah. Gampang, mudah di dunia dan mudah nanti di akhirat. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Agar kamu menyempurnakan bilangan puasamu. Maksudnya mudah-mudahan selama 1 bulan itu puasamu sempurna, tidak ada yang bolong, nggak ada yang batal, kecuali yang berhalangan, itu lain cerita. Walitukabbirullaha, dan agar kamu mengagungkan, membesarkan, bertakbir kepada Allah Ta'ala atas hidayah yang sudah diberikan kepadamu. Hidayah apa itu? Ya balik ke awal ayat, yaitu Al-Quran. Jadi petunjuk-petunjuk yang di Quran itu hendaknya menjadi bahan renungan kita akan bertakbir. Terus hidayah apa? Apalagi yang Allah berikan kepada kita agar kita bertakbir? Ya puasa itu sendiri. Coba lihat di akhir Ramadan nanti apa yang dianjurkan kita lakukan, zikir seperti apa yang dianjurkan di malam Lebaran. Takbir, sampai saking terkenalnya kita sebut dengan takbiran. Betul kan? Walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kamu bertakbir karena sudah dikasih perintah puasa. Nah, terus ada lagi enggak yang sebentar, ada yang berinisiatif mengganti takbiran itu dengan tahmidan enggak kira-kira Pak? Enggak ada kan ya? Coba lafal takbir itu kayak lafal takbiran itu jenengan masih ingat enggak? Walaupun masih beberapa hari lagi kan dari sekarang latihan. Nah, gimana? Agak mirip-mirip lafal azan ya. Nah, nanti suruh ngadani jadinya malah takbiran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ada yang takbirnya 2 kali, ada sebagian ulama yang menganjurkan 3 kali. Kalau di Hambali 2 kali, di Syafi'i 3 kali. Terus la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Enggak ada tasbihnya.
Tahmidnya ada tapi di ujung, tasbih nggak ada. Adanya takbirnya dihitung aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau pakai standar Syafi'i itu sudah 3 di awal. La ilaha illallah wallahu akbar 4. Terus Allahu Akbar walillahil 5. Kalau pakai standar Hambali berarti 4. Ada 5 kali takbir dalam kalimat takbiran. Suasananya kayak lebaran Pak Isri. Terus berarti nanti bukanya pakai opor. Iya. Baik, lanjut dulu. Nah, ujung ayatnya mengatakan wala'allakum tashkuru, dan agar kamu bersyukur. Bersyukur apa? Itu atas nikmat Quran, atas nikmat kewajiban puasa, atas nikmat kalau kamu ada hal-hal yang berat nanti ada keringanan-keringanan. Kita akan bersyukur. Jadi setelah kita menunaikan ibadah-ibadah yang Allah tetapkan kepada kita, nanti kita akan bersyukur. Kita akan bersyukur. Saya kasih contoh ringan. Bagi orang yang berpuasa, yang sedang puasa, saat dia mendengar azan maghrib berkumandang, apa yang dia lakukan? Bersyukur apa tidak? Ya, oke. Sedangkan aktivitas puasa itu sendiri, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, itu aktivitasnya aktivitas apa? Bentuknya secara zahir itu ngapain? Bersyukur atau bersabar? Sabar kan ya? Enggak boleh menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak hubungan badan, tidak ngomong yang jelek-jelek, yang jorok-jorok, yang aneh-aneh. Marah, kalau marah nanti dulu. Karena ada marah yang disyariatkan, ada marah yang tidak ada. Kok gitu? Iya, itu perang Badar Kubro itu terjadi di pertengahan Ramadan, tanggal 17 Ramadan. Nah, itu juga nanti jadi dalilnya Imam Syafi'i kenapa kok beliau nyebut Lailatul Qadar 17 Ramadan. Nih. Itu orang perang itu ada marah-marahnya enggak sih? Itu sahabat Nabi perang lawan Quraisy di perang Badar itu ada marah-marahnya enggak kira-kira? Ini Ramadan loh, kita nggak boleh marah loh. Gimana caranya perang nggak marah? Perang kalem-kalem gitu gimana? Jadi marah itu nanti ada pembahasan sendiri. Ya, kecuali marah tidak pada tempatnya, itu ya memang itu nggak baik. Baik. Agar kamu bersyukur. Nah, kegiatan kita selama puasa itu kegiatan bersabar sampai matahari terbenam. Begitu matahari terbenam, apa yang kita lakukan? Masih bersabar atau sudah bersyukur? Bersyukur. Walaupun hidangan belum ada, walaupun minuman belum tersedia, makanan belum terhidang, tapi kita sudah bersyukur. Baru dengar azan saja itu sudah bersyukur, sudah lega. Ada nggak orang sedang puasa begitu dengar azan maghrib terus ngomong gini, Allah azan maning. Ada? Urung tahu kerungu loh. Nggak ada yang begitu tuh. Oh, itu error tuh. Iya itu. Ya. Dia kecewa dengan azan maghrib. Nggak ada kan? Nggak ada. Apa hikmahnya untuk kita? Hikmahnya adalah ya hidup kita ini kurang lebihnya seperti itu, Bapak Ibu. Kurang lebihnya begitu. Jadi la'allakum tashkurun itu ya kayak gitu tuh. Kalau kita ambil filosofinya puasa, ya pokoknya kalau kondisi menuntut kamu untuk bersabar aja dulu. Nanti ujung dari kesabaranmu itu adalah syukur. Kalau keadaan menuntut kamu untuk bersabar aja dulu. Nanti ujungnya adalah syukur. Walaupun di sela-sela kesabaran nanti ada hal-hal yang buat kita bersyukur. Tapi syukur yang besarnya itu nanti di akhir dari kesabaran itu. Kalau ini saya ibaratkan pekerjaan duniawi, misalnya nih, ada di antara bapak ibu yang jadi pegawai ditempatkan di posisi yang apa Pak kira-kira Pak? Yang lahan apa istilahnya itu ya? Basah. Terus sekarang lebih gede Pak dari banjir Pak, lahan banjir. Ya, jadi bukan sekedar basah lagi, lahan banjir. Alhamdulillah Pak. Nah, itu kalau ditempatkan di posisi seperti itu,
Ya butuh kesabaran apa butuh syukur? Yang mana nih Pak? Benar. Kesabaran tingkat tinggi Pak, untuk tidak memakan kecuali haknya, tidak mengambil kecuali yang halal. Kalau itu halal baginya ambil, kalau enggak jangan. Itu butuh kesabaran tingkat tinggi. Sampai kapan dia bersabar? Sampai tugasnya selesai. Begitu tugasnya selesai, entah selesainya karena dipindah ke bidang lain atau selesainya karena memang sudah pensiun, nanti dia akan bersyukur. Alhamdulillah saya dulu enggak begitu. Alhamdulillah dulu saya tidak tergiur dengan ini itu dan seterusnya. Tapi kalau sebaliknya yang dilakukan, saat harusnya dia bersabar, kok malah dia berfoya-foya, bersenang-senang dengan posisinya yang tadi itu, nanti di saat tugasnya selesai, dia akan dipaksa oleh Allah untuk bersabar. Nyambung Pak? Karena prosedurnya salah. Mestinya dia bersabar ketika itu, tapi begitu tugasnya selesai kok dia nggak bersabar, nanti Allah akan paksa dia untuk bersabar. Entah gimana caranya, entah dikasih musibah, dikasih ini itu oleh Allah Ta'ala. Saat teman-temannya yang lain pada bersyukur, dia bersabar sendirian. Ya serius Pak. Ya, itu buktinya sudah banyak sekali. Saya sudah ketemu orang yang banyak Pak, serius. Sampai ada yang eselon 2 cerita apa adanya, Ustaz, teman-teman saya sekarang hidupnya sengsara setelah pensiun. Saya bersyukur Ustaz, saya dulu nggak ikut-ikutan mereka, jadi bahan ketawaan nggak apa-apa. Jadi bahan ketawaan mereka nggak apa-apa. Saya jumpa salah seorang bapak sudah almarhum pas zaman COVID. Semoga Allah merahmati beliau. Itu jabatan tertingginya setingkat bupati, eselon 2 Pak ya, setingkat bupati di sebuah kota. Karena beliau orang Banyumas, jadi kembali ke sini. Nah, itu cerita banyak. Salah satu yang beliau ceritakan, itu teman-teman saya Ustaz, ketika saya beli mobil aja saya diketawain. Karena dulu 2009 beliau beli mobil baru, Toyota, ini bukan iklan Pak ya, Toyota Rush. Bukan Rush apa Rush yang bacanya? Rush. Ya, kalau Rus nanti didengar mak-mak di rumah Pak jangan. Itu siapa Pak? Rus Pak. Begitu ada acara bareng kumpul dengan teman-teman selevel dia di sebuah tempat, parkir kendaraan, dilihat sama teman-temannya. Komentar teman-temannya gini, kamu beli mobil itu kan mobil kuaci kan? Tahu mobil kuaci? Tahu kuaci nggak banyak Pak? Kuaci itu kan sesuatu yang kalau kita makan terus kan sampahnya berserakan gitu Pak. Jadi itu kan mobil yang berserakan di jalan. Terus gimana Pak? Saya bilang itu teman-teman saya rata-rata Pajero, Fortuner. Ya. Oh sama dulu Blazer ya. Iya. Tapi komentar beliau gini. Oh bagi saya nggak masalah. Yang penting ini dari uang yang halal. Uang yang halal. Bagi saya nggak masalah. Nah betul, setelah pensiun baru kerasa. Itu nanti begitu pensiun, teman-temannya itu yang punya barang-barang mewah itu pada hilang satu persatu. Entah karena terlilit hutang, entah karena dicuri orang, entah karena ditipu orang, macam-macam masalahnya di cerita saya. Macam-macam Ustaz masalahnya. Jadi ketika ini waktunya bersyukur, dia malah bersabar. Itu baru di dunia, belum lagi nanti di akhirat. Nah kalau disuruh sabar terus sepanjang hayat, nanti di akhirat gimana coba? Syukurin kalau gitu. Syukurin. Gitu hadirinmakumullah. Jadi sudah habis waktu kita, pas juga sampai pada titik akhir, yaitu la'allakum tashkurun. Jadi monggo jika kita ingin hidup banyak kemudahan dan nanti banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala, banyak berterima kasih kepada Allah, hidupnya jadi lebih bahagia. Yang wajib dikerjakan, yang haram tinggalkan. Dengan demikian selesai. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau masih ada waktu, kalau tidak ya sudah selesai. Silakan. Tanya ini dulu moderatornya. Masih ada waktu? Satu pertanyaan. Monggo Ustaz Syaroni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, ya. Ayat 188 surat Al-Baqarah tidak lagi langsung berkaitan dengan Ramadan. Tapi kalau mau diambil hikmahnya, dia nyambung dari yang saya bahas tadi, bunyinya wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta kalian sesama kalian dengan cara yang batil. Nyambung. Tapi secara teknis ini tidak langsung berkaitan dengan Ramadan. Ini sifatnya lebih universal, lebih umum terhadap mereka-mereka yang suka makan harta orang lain dengan cara yang batil. Makan harta orang lain dengan cara batil itu kan banyak caranya. Bisa dengan jalur-jalur jual beli, bisa dengan utang piutang. Kalau korupsi masuk nggak? Masuk Pak. Tapi kalau korupsinya kecil-kecil aja. Jadi kemudian watudlu biha ilal hukam. Nanti untuk bisa makan harta orang lain itu malah ngajukan ke pengadilan. Nanti dia menang di pengadilan untuk merebut harta orang lain secara haram. Ada nggak, terjadi nggak? Oh banyak gitu, banyak. Ya, dan seterusnya. Memang tidak ada hubungan langsung dengan puasanya, tapi kalau kita lihat hikmah yang tadi ada sedikit di sini disebutkan salah satu contoh hikmah dari menahan diri bersabar ketika keadaan menuntut kita untuk bersabar. Saya kira itu, hadirin rahimakumullah. Kita cukupkan dulu, nanti kita jumpa lagi insyaallah di pertemuan depan. Mudah-mudahan puasa kita yang sudah berlalu 8 hari sudah ada yang diterima oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita yang lain yang sudah banyak kita lakukan juga sudah ada yang diterima Allah. Karena satu saja yang diterima Allah itu sudah cukup untuk masuk surga. Cuman kita kan nggak tahu itu yang sudah diterima yang mana, entah yang kecilnya, yang sedangnya, atau yang besarnya. Syukur-syukur yang diterima yang besar, karena itu mesti pahalanya juga besar. Tapi kalau yang diterima yang kecil juga nggak apa-apa. Yang penting sudah bisa masuk surga. Terus kita juga punya harapan, mudah-mudahan dosa-dosa kita sudah banyak yang diampuni oleh Allah Ta'ala. Nanti harapan berikutnya sampai akhir Ramadan, semoga ibadah kita semakin baik, dan keluar dari Ramadan nanti mudah-mudahan kita betul-betul seperti saat kita keluar dari rahim ibu kita, yaitu dalam kondisi bayi. Tapi dosanya yang seperti bayi, ya, bukan pahalanya. Pahalanya ya seperti pahala kita sekarang. Kalau pahalanya juga seperti bayi berarti ya kosong dong. Makanya saya kadang suka kepikiran, itu orang hari raya kok ngomong kosong-kosong, itu kosong-kosong apanya itu loh. Nah, kalau kosong-kosong dosanya oke. Kalau pahalanya ikut kosong, lah ngapain puasa kemarin gitu. Nah, jadi seperti bayi itu dosanya, kalau pahalanya ya seperti kita. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kekurangan, kesalahan dari kami pribadi mohon dimaafkan. Dan sekaligus mohon maaf lahir batin, kayaknya nanti lebaran kita tidak ketemu, nanti ketemunya kemungkinan sudah selesai lebaran. Enggak apa-apa ya Pak, lahir batinnya sekarang enggak apa-apa ya Pak? Enggak apa-apa. Ya. Saya kembalikan sepenuhnya kepada saudara pembawa acara. Jazakumullah khairan. Wala'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.